mungkin volusinya banyak, mungkin rumahnya gede, mobilnya mungkin mewah, ya kan. Tetapi ombak fitnah yang begitu dahsyat tidak mampu juga jebol juga benteng keimanan dan akidahnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia gadaikan, dia jual imannya, sehingga di sore hari dia menjadi orang kafir. Inna baina yadayya sa'ati fitanan. Sesungguhnya di hadapan atau sebelum datangnya hari kiamat akan terjadi fitnah-fitnah. Di mana fitnahnya tersebut seperti potongan malam gelap gulita. Ka qit'ilailil mudlim, seperti potongan qit'ilailil mudlim, seperti potongan malam gelap gulita. Di mana di malam gelap gulita, ya kalau kita bayangkan di tempat yang tidak ada lampu, ya, tidak ada pencahayaan apapun, malam yang sangat gelap, sehingga jangankan 5-10 meter di hadapan kita, bahkan 1 meter, bahkan tangan kita angkat pun hampir-hampir tidak bisa kita lihat. Ini artinya apa? Bahwa ketika kondisi seperti malam gelap gulita, fitnah disifati seperti potongan malam gelap gulita yang tidak ada sedikit pun cahaya dan lentera. Berarti saat itu terjadi fitnah di mana kebenaran tidak lagi nampak, yang salah tidak lagi nampak, yang sunnah bisa jadi dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Orang menang sendiri, ya. Orang merasa paling benar, orang merasa paling mengerti tentang sunnah, yang lainnya tidak paham. Itu yang terjadi hari ini, ya. Sehingga banyak pernyataan-pernyataan, ya, jangan tertipu dengan orang yang jenggotan, dengan orang yang ini dan itu, ya. Tapi lihat pemahamannya dan seterusnya. Jadi seakan-akan yang paham hanya beberapa gelintir atau hanya beberapa kelompok manusia. Ini bagian daripada fitnah-fitnah yang terjadi. Sehingga fitnah yang begitu luar biasanya, apa yang terjadi? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga di zaman fitnah yang seperti itu, maka ada seorang laki-laki yang di pagi hari masih mukmin. Mukmin artinya menjalankan seluruh agamanya, ya kan, luar dan batinnya. Tapi apa yang terjadi karena gelombang fitnah yang begitu besar, tidak sanggup imannya, ya. Mungkin volusinya banyak, mungkin rumahnya gede, mobilnya mungkin mewah, ya kan. Tetapi ombak fitnah yang begitu dahsyat tidak mampu juga jebol juga benteng keimanan dan akidahnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia gadaikan, dia jual imannya, sehingga di sore hari dia menjadi orang kafir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Begitupun sebaliknya. Ada orang di sore mukmin, paginya sudah kafir. Dalam hadis yang lain, apa yang mereka lakukan? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sepotong dari dunia. Untuk jabatan, untuk ini, untuk ketenaran, untuk prestis dan sebagainya, rela menabrak agama Allah, bahkan tanpa dia sadari membawa dia kepada kekafiran. Wa na'udzubillahi min dzalika. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada hal tersebut. Nah, di antara fitnah-fitnahnya juga yang masuk kategori ini adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam riwayat Bukhari. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Di antara fitnah ini, begitu dahsyatnya fitnah sehingga orang menjual agama dan akidahnya. Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi, akan betul-betul datang, pasti datang, boleh dikatakan. Jadi pasti datang, bukan hanya dugaan, prasangka. Jadi suatu kepastian, la ya'tiyanna 'alan nasi, betul-betul akan datang kepada manusia zamanun, satu zaman, satu masa. La yubalil mar'u bima akhadal mal, akan datang masanya seorang itu tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya. Tidak peduli dia dari mana mengambil hartanya, dapat fulusnya. Amin halalin aw min haram, dari yang halal ataupun yang haram. Enggak peduli. Yang penting dapat, yang penting prestisnya naik, harga dirinya naik, yang penting jualnya laku, namanya terkenal di mana-mana. Enggak peduli. Ya kan, mau halal mau haram, yang penting sudah bismillah, ya kan. Semua ditabrak saja. Ya, tidak ada aturan apapun. Dan hari ini kita lihat itu sudah terjadi,
Ya, itu sudah terjadi dan semakin hari semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Terkadang kita terheran-heran sendiri. Dan kita mungkin kalau diposisikan dalam posisi mereka juga mungkin bisa sama, bahkan kita lebih parah. Hari ini kita bisa ngomong begitu karena kita Allah jauhkan, alhamdulillah, dengan kuasa Allah. Ini bagian dari nikmat Allah. Allah jauhkan daripada perangkap-perangkap pintu-pintu yang membuat kita seperti itu, di mana kita akan terbawa arus, tidak lagi mengindahkan halal dan haram, apalagi yang subhat. Nah, saat kondisi seperti itulah Rasulullah mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in a'tiya radiya wa illam tu'ta sakhit. Celakalah budak dinar. Jadi orang diperbudak dinar. Artinya apa? Dia mati-matian cari dinar, mati-matian cari dirham, uang emas, uang perak, ya kan? Mati-matian cari khamisah, ya. Cari apa? Cari pakaian, berbagai macam jenis pakaian wol, sutra dan seterusnya. Kalau dia dapatkan, dia senang, katakannya Allah, Masya Allah, sayang kepadaku, begitu. Jadi tolak ukurnya sudah dunia. Jadi menganggap orang yang tiap hari mendapat kenikmatan dunia, dianggapnya Allah sayang kepadanya. Allah lagi senang kepadaku. Kenapa? Buktinya tiap hari aku dapat tambahan duit, ya, fulusku semakin banyak, ya, jabatannya naik terus, padahal kagak pernah sholat. Wa ilam yu'ta sakhit, kalau dia tidak diberikan apa yang diimpikan, yang dimaui, maka dia marah. Inilah zaman kita hidup di dalamnya. Maka menghadapi kondisi beginilah Imam Syafi'i punya syair dalam diwannya. Inna lillahi ibadan futana, tarakud dunya wa khafu fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat hayyi watana, ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufwana. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, guru besar umat Islam, imannya a'immah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari semenjak kecil sudah jadi ulama beliau. Inna lillahi ibadan futana. Jadi ketika menghadapi fitnah-fitnah yang tadi disampaikan di atas, ya, semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin. Saya dan antum pastinya, dan juga yang di luar sana. Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang cerdas. Apa bukti cerdasnya? Apakah cukup pintar menghafal? Apakah cukup nyogok orang supaya bisa memenangkan dan seterusnya? Ternyata tidak. Beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan ibadan futana, hamba-hamba Allah yang cerdas? Tarakud dunya wa khafu fitana. Ya, ini hamba-hambanya Allah ini yang cerdas, dia adalah apa? Orang yang meninggalkan dunia dalam hatinya, ya, dunia dalam kehidupannya, wa khafu fitana, karena mereka takut dengan fitnahnya. Fitnah dunia itu terlalu berat. Ya, fitnah dunia itu terlalu berat. Kalau Rasulullah yang difitnah dunia, Rasulullah mampu untuk menghadapinya. Kalau sahabat Nabi Muhammad yang difitnah dunia, mereka mampu menghadapinya. Kalau imam-imam termasuk Imam Syafi'i dan Imam Bukhari dan seterusnya, mereka adalah orang yang iman mereka lebih kuat daripada baja, lebih kuat daripada gunung, ya, hempasan angin, puting beliung, hujan deras dan sebagainya, gak menggoyahkan iman mereka. Nah, kalau kita hari ini dikasih makan enak sudah lupa hafalan, ya kan? Dibawa pergi sedikit, lihat pemandangan yang enak sudah lupa segalanya, ya. Belum lagi dikasih fulus di dalam amplop yang tebal, Allahu Akbar. Belum lagi dikasih jabatan dan rumah, belum lagi dikasih perempuan dan segala keperluan hidup. Semua itu adalah fitnah-fitnah yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang mengeluarkan itu semua kecintaan dalam hati mereka. Mereka tetap hidup bersama kita, tapi dalam hati mereka kosong cinta kepada dunia. Subhanallah. Ini orang yang luar biasa nih beratnya. Ya, mengeluarkan dalam hati mereka isi cinta kepada dunia. Nadaru fiha, mereka melihat di dalam dunia tersebut. Falamma alimu, setelah mereka melihat, mempelajari, tahu, ya, annaha laysat li hayyil wathana, bahwasanya dunia itu bukanlah tempat bagi orang yang hidup, bukanlah tempat yang sejati, yang hakiki bagi orang yang cerdas. Apa yang mereka lakukan? Ja'aluha lujjata wattakhadu salihal a'mali
fiha wutana. Maka mereka menjadikan dunia sebagai bahtera. Dunia ibarat lautan saja. Dunia itu sebagai lujatan, sebagai samudra air, ya. Wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna, untuk mengarungi lautan tersebut, dunia tersebut dengan apa? Dengan amal, dengan kapal. Maka apa kapalnya bagi manusia yang cerdas? Kapalnya adalah amal-amal yang saleh, maka akan sampai tujuan. Kita tidak mungkin tinggalkan dunia karena kita masih hidup. Tapi yang terpenting air laut tersebut jangan sampai masuk ke dalam kapal, supaya kita bisa menyampai kepada tujuan kita, yakni dermaga impian surganya Allah Ta'ala. Ini sebagai mukadimah. Nah, ini fitnah-fitnah ini terjadi, ya. Fitnah-fitnah ini terjadi. Makanya dalam kondisi seperti ini, apalagi kita semua yang hidup di akhir zaman, ya, siapapun, mau dia santri, mau dia ustadz, mau dia pedagang, ya, mau dia polisi, tentara, pejabat, area jelat dan seterusnya, ada hal-hal penting yang harus mereka tahu. Bahkan ianya akan berpengaruh kepada akidah dan juga ibadah, yaitu bab muamalah. Itulah yang inti daripada mukadimah tadi yang disampaikan dalam mukadimah awal. Jadi inti semua itu adalah apa? Di mana orang hari ini sudah tidak mengindahkan akad-akad muamalah yang ianya berpengaruh kepada sholat. Bisa jadi ada orang yang sekian lama sholat, sekian banyak haji, sekian bangun masjid, tapi satu amal pun nggak diterima. Kenapa? Karena muamalahnya rusak, bertabrakan dengan aturan agama. Karena itulah muridnya dan teman dekatnya, ya, murid sekaligus teman dekat Al-Imam Abu Hanifah. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah, ulama besar di zamannya, yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Beliau ulama hebat, ya, ulama ahli fikih. Semua ilmu gurunya beliau ambil. Beliau pernah diminta, ala tasnif kitaban fi zuhdi. Ya Syekh, engkau kan ulama hebat, ulama kibar, ya. Hari ini fitnah dunia sudah semakin luar biasa. Coba buatlah untuk kami kitab yang bercerita tentang kezuhudan, keutamaannya dan seterusnya, dan janji Allah dan seterusnya. Apa kata beliau? Qad sanaftu kitaban fil buyu'. Sesungguhnya aku telah menulis, ya, untuk kalian kitab dalam jual beli. Dan jual beli bagian dari muamalah. Kenapa? Apa yang beliau inginkan di sini? Karena dalam kitab muamalah jual beli ini di dalamnya semua ada. Ya. Kalau seakan-akan beliau ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa zuhud yang bagaimana yang diinginkan oleh Islam itu, zuhud yang sesungguhnya adalah zuhud di mana jika akad-akad kita semuanya benar. Jika transaksi-transaksi kita benar, muamalah dan muasyarah kita benar, yakni mampu menjauhi perkara-perkara yang haram, bahkan yang subhat. Itulah hakikat daripada kezuhudan, ya. Dan ini pengaruh kepada akidah dan juga amalan ibadah kita.